Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusikan soal keterkaitan antar bab. Jadi kalau kita menyusun penulisan hukum ya, dan saya kira juga tidak berbeda dengan bidang di dalam bidang ilmu yang lain ya. Tugas akhir, skripsi, berupa skripsi, tesis maupun disertasi, kita perlu ya perhatikan suatu hal penting, yaitu keterkaitan antar bab. Karena bab 1, bab 2 dan seterusnya sampai bab 5 ya, atau yang menggunakan 6 bab berarti sampai bab 6 ya, itu harus saling terkait. Jadi setiap bab tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana keterkaitan itu gitu. Pertama, bab 1. Bab 1 itu adalah dasar ya, pijakan yang paling awal dari seluruh penelitian yang ingin kita kerjakan. Jadi bab 1 itu, karena itu di video sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa bab 1 itu kita perlu fixkan dulu, karena itu pijakan, itu arah, kita mau kemana, kita mau meneliti tentang apa, itulah di bab 1 ya. Nah, di bab 1 itu pun antar unsurnya juga saling terkait gitu. Misalnya judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah breakdown dari judul. Jadi redaksinya juga tidak boleh jauh-jauh dari judul itu gitu ya. Sehingga nyambung gitu, orang membaca nyambung gitu. Kemudian latar belakang dan rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah dan latar belakang itu juga harus terkait. Rumusan masalah itu adalah rumusan masalah itu akumulasi dari problem akademik di dalam latar belakang. Karena di latar belakang itu kan kita bagaimana memunculkan problem akademik, ya. Kemudian dituangkan dalam rumusan masalah gitu. Jadi itu pun saling terkait ya. Nah, bagaimana keterkaitan bab 1 dengan bab 2? Nah, ini penting ya. Bab 2 itu isinya adalah studi terdahulu ya. Nah, studi terdahulu itu juga kita tidak asal pilih kan gitu ya. Tapi judulnya apa, orang sudah meneliti tentang apa, sejauh mana ya, itu kan juga kita pilih tergantung judul kita gitu. Jadi itu nyambung ya. Jangan kita meneliti tentang A tapi studi terdahulunya jauh banget, nah, gitu. Dari isu yang kita teliti gitu. Kemudian bab 2 itu isinya teori ya. Nah, pemilihan teori ya, selain studi terdahulu dan ada juga teori kan, itu kerangka teori. Nah, pemilihan kerangka teori itu juga berdasarkan rumusan masalah yang kita ajukan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kerangka teori itu adalah jawaban secara teoritik dari rumusan masalah kita. Jadi sebelum kita meneliti di data ya, meneliti atau kalau studi lapangan berarti sebelum kita meneliti lapangan, maka kita harus punya jawaban secara teoritik. Nah, itulah kerangka teori. Ada yang mengatakan begitu juga ya. Sehingga kerangka teori, pemilihan kerangka teori itu terkait dengan rumusan masalah yang kita ajukan gitu ya. Nah, itu bab 2. Nah, bab 3 soal metodologi. Metodologi itu kan intinya cara ya. Cara bagaimana kita menjawab rumusan masalah yang kita ajukan di bab 1 gitu ya. Terutama rumusan masalahnya ya. Nah, karena itu terkait juga dengan bab 1 kan gitu. Nah, sehingga perlu kita perhatikan ya. Apakah kita akan meneliti secara normatif atau lapangan, itu bagaimana caranya, itu kan di bab metodologi gitu ya, termasuk data-datanya data apa gitu ya. Nah, karena itu kembali lagi pijakannya adalah rumusan masalah di bab 1 gitu. Intinya metodologi itu adalah cara bagaimana kita menjawab rumusan masalah yang diajukan di bab 1 gitu. Nah, kemudian bab 4 itu
hasil dan analisis. Ya, tentu hasil itu tidak muncul begitu saja ya, tapi hasil itu muncul dari dari pencarian dengan cara-cara yang sudah ditentukan di dalam bab metodologi, bab 3 gitu. Jadi hasil itu tidak muncul begitu saja ya, tapi hasil pekerjaan yang kita lakukan dengan cara-cara yang telah tertuang di bab metodologi, bab 3 gitu. Kemudian analisis. Analisis itu bagaimana kita melakukan analisis? Setelah temuannya ada, bagaimana kita melakukan analisis? Dengan apa? Maka pisau analisisnya adalah kerangka teori di dalam bab teori, yaitu bab 2 gitu ya. Jadi kita tidak lari kemana-mana ya. Kita tidak menggunakan kerangka teori yang lain kecuali kerangka teori yang telah kita tentukan di dalam bab teori, bab 2 gitu. Nah, kemudian bab 5 itu kesimpulan. Kesimpulan tidak datang begitu saja. Kesimpulan datang dari analisis hasil, dan itu ada di bab 4 gitu kan. Saya sering kasih contoh begini. Kesimpulan itu tidak mengulang bab-bab berikutnya ya. Saya sering kasih contoh 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 itu tidak mengulang 2 dan 3 tidak mengulang 1 gitu kan. Tapi 3 adalah sesuatu yang baru ya, berdasarkan analisis antara 1 ditambah 2 kayak gitu. Jadi karena sering kita temukan bahwa bab kesimpulan itu hanya mengulang bab berikutnya, bab sebelumnya gitu ya. Tapi padahal tidak begitu ya. Dan artinya bab 5 itu ya hasil dari bab sebelumnya kayak gitu. Nah ini bab 5 juga harus terkait dengan bab 1. Terkaitannya apa? Bahwa bab 5 itu menjawab rumusan masalah yang diajukan di bab 1. Nah, kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti 2 poin yang kita ajukan sebagai kesimpulan gitu ya. Kalau rumusan masalah yang diajukan adalah 3 ya, di bab 1 itu rumusan masalahnya diajukan 3, maka kita mengajukan 3 poin kesimpulan. Dan 3 poin itu tidak datang begitu saja ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi 3 poin itu hasil ya, hasil dari bab 4, dan bab 4 dilakukan dengan bab 3 gitu ya. Jadi satu penulisan hukum yang utuh ya, bab 1 sampai bab 5 atau sampai bab 6 gitu ya, itu saling terkait ya, jadi dia tidak berdiri sendiri. Karena itu yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita menulis satu bab itu kita tidak bisa menulis secara terpisah gitu ya. Jadi harus ada keterkaitan dengan bab-bab yang lain. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya di dalam penulisan hukum ya, dan saya kira tidak berbeda dengan penulisan dalam ilmu-ilmu yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.